Pemirsa, kita langsung saja membahas peristiwa ini bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ya, Prof, sebelum kita berbincang lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu nih. Pada saat kemudian kejadian ini mengemuka, begitu, Profesor mendengar informasi ini, terkejutkah atau kemudian sudah bisa menduga hal ini akan terjadi? Ya, saya sendiri sudah bisa menduga ya, karena tindakan ini sudah dimulai dengan ancaman dari Presiden Trump agar Presiden Venezuela Maduro kooperatif dalam melakukan pemberantasan narkoba yang tentu dari perspektif Amerika Serikat, Trump, bahwa yang menjadi korban adalah Amerika Serikat. Jadi ini bukan sesuatu yang mengejutkan untuk saya, meskipun yang saya terkejut adalah ini dilakukan serangan yang cukup besar dan kemudian menghantam instalasi-instalasi sipil dan instalasi-instalasi penting dari masyarakat di Caracas gitu ya, di Venezuela. Jadi ini sesuatu yang tentu banyak disayangkan oleh masyarakat internasional, karena meskipun mereka sudah tahu dan bahkan ada salah satu negara di Amerika Latin yang mencoba untuk melakukan mediasi, tetapi sepertinya gagal dan serangan ini terjadi. Dan terjadinya juga di masa-masa pergantian tahun gitu ya, yang orang sedang melakukan selebrasi, tetapi kemudian pihak Amerika Serikat melakukan serangan yang dianggap mendadak gitu ya, karena dilakukannya juga pada waktu dini hari, seperti itu. Baik, Prof, dari kacamata hukum internasional, Anda melihat serangan yang terjadi dari Amerika Serikat kepada Venezuela, ini sebenarnya adalah sesuatu yang wajar terjadi atau bagaimana, Prof? Soalnya gini ya, kalau misalnya dalam konteks hukum internasional, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat tentu tidak bisa dibenarkan, dan ini tidak sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana di situ disebutkan bahwa setiap negara, setiap anggota dari PBB wajib menahan diri untuk menggunakan serangan atau ancaman serangan terhadap teritorial wilayah negara lain, ya. Tapi ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tetapi saya akan menduga bahwa Amerika Serikat akan menggunakan pasal 51 Piagam PBB, yaitu hak untuk membela diri, karena Amerika Serikat merasa bahwa negaranya dengan adanya Maduro yang tidak mau kooperatif dalam memerangi gembong-gembong narkoba, itu menjadi korban. Dan inilah yang kemudian atas dasar ini kemudian Amerika Serikat melakukan serangan ke Venezuela. Meskipun kita juga tahu bahwa tadi sudah disampaikan Amerika Serikat punya kepentingan juga terkait dengan masalah migas yang ada di Venezuela, karena cadangannya cukup besar dan mungkin selama ini pasokan terganggu ya, karena Maduro tidak kooperatif juga di dalam menjual migasnya itu ke Amerika Serikat. Tetapi kalau yang saya lihat di berbagai media, terlihat bahwa yang sekarang ini dijadikan dasar oleh Amerika Serikat melakukan serangan ke Venezuela, lalu kemudian mengambil Maduro sebagai presiden untuk diadili di New York adalah masalah narkoba. Dan kita tahu di berbagai tayangan itu ada yang namanya di Amerika Serikat DEA. DEA ini adalah Drug Enforcement Agency, jadi badan yang mengurusi masalah penegakan terhadap masalah obat-obat terlarang ini. Ya, jadi ini ya yang dimunculkan oleh Amerika Serikat, bahwa ini bukan masalah migas dan lain sebagainya, tapi ini masalah penegakan hukum. Dan ini bukan pertama kali Amerika Serikat lakukan, karena tahun 1990 pada waktu itu presidennya dijabat oleh George Bush Senior, dia melakukan hal yang sama terhadap Panama. Pada waktu itu Presiden Panama Noriega itu juga dilakukan hal yang sama. Jadi diserang, lalu kemudian Noriega dibawa ke Miami untuk menghadapi proses peradilan di Miami. Nah, ini jelas melanggar ketentuan hukum internasional ya, kalau misalnya dalam perspektif seperti itu. Tapi sayangnya saat ini masyarakat internasional itu tidak ada lembaga peradilan seperti layaknya di pengadilan suatu negara yang dapat memaksa para pihak yang bersengketa untuk hadir dan kemudian membuat putusan.
Karena kalau kita lihat Mahkamah Internasional, maka basisnya itu adalah persetujuan antar negara untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Jelas Venezuela mungkin tidak mau menyelesaikan sengketa ini dengan Amerika Serikat melalui Mahkamah Internasional. Demikian juga Mahkamah Kejahatan Internasional juga tidak efektif, meskipun mungkin saja hukum humaniter banyak yang dilanggar oleh Amerika Serikat. Pertama, berkaitan dengan dasar serangan ke Venezuela. Ini kalau dalam hukum humaniter disebut sebagai jus ad bellum, ya, terkait dengan sah tidaknya suatu serangan senjata ke negara lain. Dan yang kedua adalah jus in bello. Jus in bello ini terkait dengan masalah siapa yang harus dijadikan target dalam peperangan. Harusnya yang dijadikan target peperangan itu adalah kombatan, kemudian juga instalasi-instalasi militer, tapi tidak boleh ke pihak sipil. Seperti itu. Ya, Prof, dari informasi yang beredar adalah bahwa Maduro ini akan dibawa ke New York, kemudian akan diadili oleh peradilan New York terkait dengan persoalan narkoba tersebut. Lantas apakah memang seperti tadi Prof katakan, ketiadaan bahwa dari Mahkamah Internasional untuk mengadili persoalan seperti ini, apakah lantas membuat pengadilan New York kemudian memiliki legalitas begitu untuk kemudian mengadili presiden yang dari negara yang berdaulat seperti Venezuela ini? Sebenarnya nanti Maduro bisa melakukan, kalau dalam hukum itu eksepsi, yang mengatakan bahwa sebagai presiden dia tidak bisa diadili di pengadilan negara lain, begitu ya, karena Maduro ini masih sampai dengan detik ini adalah presiden untuk Venezuela. Bahkan wakil presidennya itu dianggap sebagai ad interim ya oleh lembaga-lembaga yang ada di Venezuela, sehingga dia Maduro ini belum benar-benar dicopot oleh masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang ada di Venezuela. Nah, yang kedua adalah memang ada pernyataan dari Presiden Trump bahwa sekarang Amerika Serikat, dalam hal ini Trump, akan menguasai dan kemudian melakukan pemerintahan di Venezuela. Ini juga sesuatu yang di era sekarang ini agak aneh, karena memang pada masa lalu ya, waktu Jepang kalah perang dari Amerika Serikat, dari sekutu, maka ada yang namanya pemerintahan pendudukan, occupation power ya. Di situ Amerika Serikat, Douglas MacArthur memang bisa melakukan pemerintahan efektif ya, menggantikan pemerintahan yang seharusnya di Jepang. Nah, tapi di era sekarang ini tidak bisa diterima. Jadi kalau misalnya mau, itu harus ada istilahnya regime change, perubahan terhadap pemerintahan di Venezuela. Tetapi wakil presiden dari Maduro yang sekarang menjadi pejabat sementara mengatakan bahwa ini merupakan agresi dari Amerika Serikat. Artinya apa? Wakil presiden masih konsisten dengan kebijakan dari Venezuela bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini bukan membantu mereka, tetapi justru melakukan agresi. Berbeda kalau misalnya mungkin oposisi yang akan didudukkan sebagai pemerintahan ya, karena oposisi tentu dia akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Maduro itu salah, dan kemudian mereka akan berterima kasih kepada Amerika Serikat karena telah mampu untuk menjatuhkan Maduro di pemerintahan dan kemudian membawanya ke pengadilan. Jadi sekali lagi, kalau yang saya lihat di sini, Presiden Maduro itu dianggap masih presiden di Venezuela. Ya. Dan dari sejumlah negara juga seperti itu. Jadi kayak negara seperti Malaysia, Rusia, kemudian Cina, mereka mengutuk ya serangan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Meskipun kalau dari Prancis maupun Inggris, mereka walaupun tidak secara jelas dan tegas mengatakan bahwa ini merupakan pelanggaran hukum internasional, tetapi menganggap bahwa tindakan ini diperlukan untuk Amerika Serikat terbebas dari narkoba yang merajalela. Baik. Dan seolah-olah membenarkan tindakan Amerika Serikat seperti itu. Baik, Prof. Satu pertanyaan lagi singkat saja, Prof. Dari kacamata hukum internasional, bagaimana Indonesia dalam hal ini harus menyikapi terjadinya serangan Amerika terhadap Venezuela ini dari kacamata fungsi kekerabatan juga ekonomi strategis begitu, Prof? Ya, jadi pemerintah Indonesia sudah mengumumkan posisi pemerintah, yaitu pemerintah menghendaki agar terjadinya deeskalasi terhadap konflik dan kemudian juga
negara-negara yang terlibat itu untuk menahan diri. Nah, ini menurut saya sudah tepat. Posisi Indonesia ini didasarkan pada pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mengatakan di situ bahwa setiap sengketa antar negara maka harus diselesaikan secara damai. Nah, posisi Indonesia mungkin berbeda dengan Malaysia yang sangat keras mendukung Maduro dan mengecam tindakan dari Amerika Serikat. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Indonesia harus sama dengan Malaysia. Tetapi Indonesia mengambil posisi sendiri karena apa? Politik luar negeri kita adalah politik luar negeri bebas aktif. Dalam konteks seperti ini, maka Indonesia bisa berperan sebagai peace broker. Jadi menjadi mediator agar terjadinya perdamaian. Dan ini yang biasanya Presiden Prabowo itu selalu mengatakan bahwa kehadiran kita dalam pentas internasional adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional. Jadi ini kesempatan yang baik untuk Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden itu tidak terbebani kalau kita misalnya mengutuk tindakan Amerika Serikat atau membenarkan Amerika Serikat. Karena dalam situasi seperti ini, Bapak Presiden bisa melakukan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang-alik sehingga terjadilah deeskalasi dari situasi. Dan saya rasa dunia saat ini membutuhkan negara atau pemimpin dari negara, suatu negara yang memang bisa melakukan deeskalasi terhadap konflik ini. Kalau tidak, maka yang saya khawatirkan ada perang dunia ketiga. Dan ini yang selalu diprediksi oleh Bapak Presiden. Kalau misalnya dunia ini secara geopolitik kita tidak dalam situasi yang baik-baik saja. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasinya Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Baik, terima kasih. Dan